Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dapat kembali kami berjumpa dengan pemirsa yang budiman. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan sebuah kisah cinta antara Busman dengan dua orang gadis yang berbeda wataknya. Kisah ini benar-benar terjadi dan ini adalah kisah nyata. Bagaimana akhir dari kisah ini nanti? Apa yang terjadi antara Busman dengan seorang gadis bernama Lucia? Dan apa pula yang terjadi antara Busman dengan seorang gadis yang bernama Irma? Dan apa yang terjadi pada diri Busman di malam pertama dia nanti bersama salah seorang gadis ini? Mari kita simak sampai ke akhir kisah ini. Sebelum kita masuk ke cerita, kami mohon kiranya pemirsa berkenan menekan tombol subscribe dan memberikan komentar agar kami bisa selalu menemui pemirsa dalam kisah-kisah berikutnya. Kisah ini memiliki banyak pesan moral untuk kita simak bersama. Kita mulai saja, sahabat pemirsa. Bu, tidaklah ada terniat di hatiku sedikit pun lagi untuk memperistri orang kampung kita ini. Sebab setelah aku perhatikan selama ini, apabila menjadi suami perempuan kampung kita kelak, sudah aku pastikan bahwa aku akan makan hatinya aku bukan karena istriku tersebut, tetapi karena aku tidak bisa memperturutkan perjalanan hidup orang sesama besar. Di kampung kita uang kertas 1.000 teramat kecil, sedangkan mata pencarianku hanya memperlunggukan uang kertas 150. Sangsi di batinku, Bu, kalau nanti istriku akan menyesal mempersuamiku, kerana aku orang miskin, orang tak punya. Dan lagi pula, bentuk wajahku tak pula dapat dibanggakan. Begitu Busman berucap pada ibunya Darima. Ketika malam Rabusan itu, kedua anak dan ibu tersebut terlibat perbincangan mengenai diri Busman yang sudah menjelang usia 29 tahun, belum juga ada memikirkan jodoh. Dia sehari-hari hanya sibuk memikirkan kuliahnya saja yang sekarang sudah tingkat terakhir pada suatu perguruan tinggi. Di samping memikirkan perkuliahan, anak muda yang sejak kecil dihimpit penderitaan ini, sedari mulai menginjakkan kaki di bangku perguruan tinggi, telah sibuk berjualan mengumpulkan uang kecil-kecil seperti disebutkannya di atas tadi. Jualannya hanya sayur-sayuran, jengkol dan cabai beronggok-onggok di kaki lima. Busman tidak bisa berhadap penuh pada orang tuanya di kampung tentang biaya kuliahnya. Sebab sebagai petani kecil, Pak Nurdin dan Ibu Darima, orang tua Busman, sulit sekali mencukupkan biaya kuliah Busman yang demikian besar. Beli bukunya saja kadang malah mencapai ratusan ribu rupiah satu buku. Kalau dijual, padi seharga 100.000 tersebut dapat dibayangkan betapa banyaknya. Jadi bagaimana yang baik menurutmu sekarang? Apakah kau akan menjadi bujang selamanya? Ataukah kau akan beristrikan orang kota tempatmu kuliah? Kalau kau beristrikan orang daerah lain, dapatkah kau nanti membela sanak famili? Aku tak inginkan kau seperti kakakmu mendiang Burhan yang sampai mati tak pulang kampung kerana dilarang istrinya. Padahal dia di Tembilan sana dulunya punya jabatan penting sebagai seorang pegawai pemerintah. Tutur Ibu Darima sembari menghapus air mata kerana teringat Burhan yang baru beberapa bulan saja telegram dari anaknya yang mengabarkan bahwa Burhan sudah berpulang, meninggal dunia. Tiba-tiba Busman mengeluh. Sebatang rokok yang bergayut di bibir kumis tebal itu nampak semakin habis. Asapnya mengepul dan menghilang sampai di udara. Sejumput rambut yang bertengger di pinggiran keningnya ia tarik dan beberapa lama dilepaskannya kembali. Matanya sebentar-sebentar berkedip, seakan ada suatu bahasa isyarat yang ingin dia sampaikan pada mata bulat hitam itu. Sementara di luar udara dingin, selain nyanyian jengkrik dari lubang tanah, tak ada bunyi-bunyian lain yang kedengaran. Belalang pun seakan telah terlelap semuanya.
Daun kelapa pun tak berdesau lagi, karena angin terlalu pelan berkayu di tengah awang-awang. Daun pohon kemuning yang tegak sepi di sudut halaman rumah Ibu Darima, yang biasanya melenggok-lenggok di cumbu angin malam, sekarang diam seribu bahasa. Bagaikan gadis perawan yang kedinginan saja dia. Tidak, tidak ada aku mikirkan hendak beristikan orang daerah lain, Bu. Apa yang menjadi pikiran ibu itu telah lama jadi pemikiranku. Menurutku, di kampung ini jika tidak ada yang disegani orang, pemilih kita kelak jelas akan bagaimana kata orang saja. Susahnya lagi di kampung kita ini, kalau sudah beristrikan orang lain, kita dianggap telah pindah benaran, seakan tak ada hak kita lagi terhadap sesuatu hal di kampung kita. Kita tidak bisa duduk sehamparan tegak sepematang dengan sesama nenek mama di kampung kita. Tapi kalau akan aku persunting gadis kampung kita ini, ya yang tadi itulah susahnya, Bu. Tutur Busman nampak makin panik. Keningnya berkerut banyak, rokoknya yang sudah terpuntung habis, digantinya lagi dengan batang rokok yang baru. Kau jangan terlalu banyak merokok, Bus. Cobalah latih-latih mengurangi. Kasihan dengan badanmu, tutur Ibu Darima yang membuat Busman tertawa. Busman mengatakan bahwa tak ada orang yang mati karena merokok. Orang mati adalah karena ajal yang sudah ditentukan Tuhan. Ibu Darima pun tertawa, tapi anehnya tiba-tiba wajah Busman berubah murung. Kemurungan itu lalu dirangkainya dengan tetesan air mata. Kumis tebal lelaki itu tiba-tiba basah. Dia terisak dan susah sekali menahan tangisnya. Ibu Darima pun tiba-tiba heran. Maafkan aku, Bu. Aku anakmu yang telah berani mendustaimu. Aku telah mencari alasan lain untuk menyembunyikan penyebab aku tak mau beristrikan orang kampung kita. Sebenarnya aku tahu yang ibu maksudkan. Ibu ingin menanyakan hubunganku yang telah putus dengan Lucia beberapa bulan belakang ini. Mungkin ibu mengajakku melihat gadis-gadis lain yang bisa senasib sepenanggungan dengan kita kelak. Belum, Bu. Aku belum lagi berniat untuk memikirkan masalah itu. Aku saat ini masih menilai bahwa gadis kampung kita ini seperti sifat Lucia itu sifatnya semua. Darah luka hatiku yang ditorehnya itu masih meleleh, Bu. Obat apapun belum mampu sampai kini untuk menghentikan darahnya. Apalagi sakitnya. Gadis kampung kita ini aku nilai mata duitan semua. Hatinya pada mudah tergoda oleh orang yang dianggapnya berlebihan dibandingkan kekasihnya. Apalagi buktinya sudah ada, Bu. Ibu tentu masih ingat menurut cerita mendiang nenek, tas kain kakak Nasruddin dulu pernah dicampakkan istrinya ke halaman rumah karena dia jatuh miskin. Itu suatu bukti nyata, Bu. Tutur Busman sembari menghapus air matanya yang masih mengalir deras. Busman amat menyesal karena telah mendustai ibunya. Kedua ibu dan anak itu hening seketika. Ibu Darima pun nampak menangis memikirkan perasaan anaknya yang begitu hancur lebur karena perlakuan gadis Lucia. Tetapi di dalam hati perempuan setengah baya itu nampak sekelumit kebahagiaan karena Busman tak jadi dengan Lucia. Kebahagiaan Ibu Darima mungkin karena dia berpikir seandainya Busman menikah dengan Lucia, agaknya tidak juga perempuan perlente itu terpatu oleh Busman. Maklum dia anak orang biasa manja, hanya tahu dengan ada saja. Dia sekolah dengan uang berlimpah. Tidak seperti Busman yang menempuh pendidikan dengan linangan air mata. Biarlah terlepas ikatan kalian, sebab bila nyampang pun dia jadi istrimu nanti, agaknya tidak juga akan menemukan kebahagiaan. Sebab antara dia denganmu ibaratkan rumput dengan rembulan. Aku setuju dengan pendapatmu yang telah memutuskan hubunganmu dengan dia. Syukur kau cepat mengerti dengan alur kehidupan perempuan itu. Cuma pesanku sebagai ibumu, doakan dia agar cepat dapat penggantimu. Tutur Ibu Darima sedikit parau. Sementara Busman menganggukkan kepalanya pelan. Matanya menuju ke dinding. Di dinding itu seekor cecak mengelampai mengintai nyamuk mendekat. Kalau nyamuk datang, awas akan dia tangkap.
Tidurlah lagi bos. Malam sudah larut, sudah jam 23:30 WIB. Sebentar lagi makan sahur pula. Ucap ibu Darima pada anaknya tersayang. Kebetulan malam itu ayah Busman, Pak Nardin dan adik-adiknya berbuka di rumah kakaknya Pak Nardin, di rumah Bako Busman. Karena tempat itu cukup jauh jaraknya dari rumah ibu Darima, mereka di sana saja tidur malam itu. Kedua insan ibu dan anak itu tidur ke kamarnya masing-masing. Dan kemudian lelaplah mereka dalam sunyi. Beberapa waktu kemudian, kini subuh telah datang. Fajar di langit membiaskan cahaya kemenangan. Kemenangan umat Islam yang sebulan sudah telah berusaha melawan hawa nafsu. Suara takbir dan tahmid menandai kemenangan itu. Hari Raya Idul Fitri telah menemui seluruh manusia. Telah menemui Busman juga. Kau ingat bos, bahwa hari ini selesai solat Idul Fitri, rombongan keluarga Bukhari dari Pulau Karam akan berkunjung ke rumah kita. Kau tentu gembira dia kemari, sebab sudah setahun tak pernah dia dan anak-anaknya bertemu kamu, tutur Pak Nardin pagi-pagi sebelum berangkat solat. Busman tak menjawab, hanya sekelumit kegembiraan yang terukir di hatinya, sebab memang sudah lama dia tak ketemu keluarga Pak Buhari. Dia jarang pulang ke kampung, sedangkan Pak Buhari ada hubungan famili dengannya. Sementara hari terus berlalu, keluarga Pak Nardin berangkat ke tempat solat Idul Fitri. Cahaya panas di atas sana telah makin keras membias. Semua penduduk di kampung Busman pada berkunjung ke rumah sanak familinya masing-masing. Tak ketinggalan juga sang pacar mengunjungi pacarnya masing-masing. Mereka saling mengucapkan maaf lahir dan batin. Busman tidak demikian. Dia di rumah saja menunggu keluarga Pak Bukhari yang sebentar lagi mungkin akan tiba. Adik-adiknya tak ada yang berpergian dan tak lama kemudian datanglah tamu yang ditunggu itu. Banyak sekali dia datang. Dalam rombongan tamu hari raya itulah Busman melihat seorang gadis yang wajahnya demikian sempurna, pembawaannya tenang. Dia bicara selalu dalam malu-malu dan sopan sekali. Ketika tangan Busman menjabat tangan gadis yang belum dikenalnya itu, timbul rasa gemetar di hatinya. Rasa kagumnya datang seketika saja, melintasi relung hatinya. Tetapi begitu tangannya terlepas dari genggaman gadis itu, hatinya kembali kecut. Prinsip yang mengalir dari batinnya membuat kehangatan di hati Busman kembali dingin. Dia telah mencap bahwa seluruh gadis di sekitar kampungnya sama saja sifatnya dengan Lucia, mata duitan. Andaikan gadis itu adalah penduduk asli Pulau Karam, maka menurut persangkaan Busman tak akan jauh beda sifatnya dengan sifat Lucia. Kamu mungkin belum tahu dengan orang yang satu ini, bos. Ini anak kakak istriku. Mungkin kau tak tahu keluarganya, apalagi dia sendiri. Sejak kecil dia di Jambi dengan orang tuanya. Sekarang dia sudah di SMA, namanya Irma Yusniati. Begitu lengkapnya. Nanti kamu bisa meminjam buku pelajaran kakak itu. Dia kan sudah kuliah, tutur Pak Bukhari, sementara Busman tertawa kecil saja. Lantas diambilnya sepotong kue. Orang yang baru datang itu belum mencicipi, dia duluan melahapnya. Irma pun tak pula banyak beraksi. Dia hanya sekadar tersenyum malu. Pemalu sekali kelihatannya gadis itu. Hati Busman seperti terkesima ketika Irma tiba-tiba mengambil sekeping kue dan digigitnya. Kalau tidak kerana malu pula, pasti Busman melihat gadis itu agak sedikit lama. Melihat bibirnya, alis matanya, hidungnya, dan kesempurnaan tubuhnya yang lain seperti jemari dan pipinya. Hari makin cepat berlalu. Busman ingin lebih lama rombongan keluarga Pak Buhari berada di rumahnya. Dia ingin tahu lebih jauh siapa dan bagaimana karakter gadis Irma. Dia ingin jatuh cinta. Tiba-tiba saja keinginan itu datang padanya. Padahal baru saja dia berjanji dengan hatinya bahwa dia tak akan mencintai gadis kampungnya lagi untuk selama-lamanya. Dia mau memilih hidup sendiri selamanya ketimbang menikah dengan gadis dari kampungnya. Dia baru saja menjanjikan itu pada hati kecilnya.
Sekarang Busman seperti lupa pada janjinya. Lupa karena melihat kecantikan dan pembawaan gadis itu yang demikian tenang. Namun tiba-tiba dalam keramaian di rumah itu, Busman berdialog dengan hatinya sendiri. Dia memutuskan bahwa tidak akan jatuh cinta lagi pada perempuan sekampungnya. Menurut Busman, tak akan jauh beda antara Lucia dengan Irma daripada nanti dia makan hati berulang jantung. Lebih baik dia sekarang segera menjauhkan hatinya yang ingin menjatuhkan cinta pada gadis itu. Lagi pula, belum tentu dia akan mau menerima. Ah, aku orang miskin, bentukku pun tak dapat dibanggakan. Mengapa aku mau bak pungguk merindukan bulan? Atau entah dia sudah punya pacar. Tak ada orang yang seperti aku, tak mau berpacaran dalam pendidikan. Bahkan remaja sekarang lebih mementingkan pacaran ketimbang pelajaran, seperti teman-teman sama kuliah denganku. Pekik hati Busman dalam keramaian itu. Namun seorang pun tak ada yang tahu. Irma pun tidak. Hari makin larut, rombongan keluarga Pak Buari beserta Irma telah beranjak pulang. Busman mengantar sampai di pintu. Sebersih senyum gadis Irma membuat Busman seperti terpaku. Lama sekali Busman memperhatikan Irma melangkah. Indahnya langkah gadis itu. Tinggal di rumah dan diam sendirian di dalam kamar setelah kepergian orang itu tadi, membuat hati Busman makin terpana. Antara kata hati menyuruh jatuh cinta dan melarang mencintai orang yang berasal dari kampungnya, berkecamuk antara iya dan tidak, bercumbu dan beradu argumentasi. Mata kuliah teori pengambilan keputusan yang dipelajari Busman di perkuliahan seakan tak dapat banyak membantu Busman dalam memutuskan kemana alur pikirannya ini. Hari pertemuan pertama telah lama berlalu. Antara Irma dan Busman tak sempat lagi bertemu. Mereka sibuk dengan pendidikan dan dengan kesibukannya masing-masing. Akan tetapi setahun kemudian, Hari Raya Idul Fitri datang kembali. Pertemuan antara Busman dan Irma kembali terulang ketika Busman pergi mengunjungi keluarga Pak Bukhari. Saat itu ia sempat mengunjungi rumah Irma. Setelah Irma mengundangnya sekadar untuk makan kue. Sejak saat itu, cinta mereka tak dapat dibatasi apapun lagi. Sakitnya hati Busman kerana perlakuan gadis Lucia dulu tidak berhasil menjauhkan dia dengan Irma. Menurut Busman, akhirnya sebatang tebu yang kena ulat bukan harus dicampakkan ke serumpunannya. Kalau seorang gadis Lucia yang menyakiti hati Busman, tidaklah pantas dia menyapu ratakan semua gadis-gadis yang ada di kampungnya itu. Cinta Busman dan Irma berjalan terus setelah Irma mengatakan bahwa hatinya pun bergetar seperti yang dirasakan Busman. Perjalanan cinta antara dua insan itu terlalu mulus. Keduanya saling memegang teguh kesetiaan. Tak ada yang bercinta hanya kerana uang dan kekayaan. Dan kini, setelah Busman tamat kuliah dan Irma lulus SMA, keduanya menikah, membuhul tali cinta dengan bersaksikan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dengan Lucia? Kau ingat dia malam ini kan? Tutur Irma sembari mendesak Busman ketika mereka berdua berada di malam pertama. Kau jangan menyebut-nyebut nama itu, Irma. Sekarang kita adalah kita dan dia adalah dia. Mari kita bercerita tentang cinta kita. Biarkan dia bercerita tentang cinta dia. Kita akan hidup berdua selamanya. Tutur Busman sembari menyampingkan bantal yang membatasi mereka berdua di dalam kamar pengantin yang temaram malam itu. Busman menggeser tidurnya ke sisi Irma. Irma malu-malu dan akhirnya malam itu menjadi milik mereka berdua, menjadi milik Irma dan Busman. Dan akhirnya berlangsunglah malam itu cerita cinta mereka berdua. Sahabat pemirsa yang budiman, itulah kisah cinta antara Busman dengan Irma dan tentang kisah cinta antara Busman dengan Lucia yang putus di tengah jalan gara-gara Lucia mengecewakan Busman karena Lucia dinilai Busman seorang gadis mata duitan. Semoga pemirsa dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wabarakatuh.